Mungkin itu nilai dari keluarga ya, dari nenek saya terutama, karena bapak saya peristiwa G30S itu bapak saya kena dan hilang. Jadi kami harus kerja keras, harus bertahan hidup begitu, yaitu value dari Mbah Putri saya beserta dengan ibu saya gitu ya, membesarkan 8 anak, yaitu jadi kami hidup dalam harus bisa survive gitu, dan harus bisa mandiri, kira-kira itu semangatnya awalnya. Itu pada awal-awal saya mulai merintis ya. Kalau sekarang istilahnya startup gitu ya, apa itu ya. Saya saat itu tidak terlalu paham bagaimana mengelola cash flow yang sehat itu seperti apa, karena saya hanya lulus SMA. SMA-nya pun karena zaman dulu itu IPA gitu ya. Jadi saya nggak paham itu bagaimana ya, awam dalam hal bisnis satu, kedua awam dalam hal manajemen keuangan terutama gitu. Ya jadi karena nggak paham seperti itu ya, ketika terjadi ya terkaget-kaget gitu. Tapi ya kejadian-kejadian seperti itu tuh yang menimpa. Kalau nggak pernah merasakan jatuh ya, yang penting kan ketika jatuh kita bangkit kembali begitu. Bagaimana Bapak mengatasinya, kan lulusan SMA, kemudian mulai menjalankan bisnis, tidak paham keuangan, sehingga dalam perjalanan bisnis ada hal-hal yang dialami karena ketidaktahuan itu, dan bertahan sampai sekarang. Apa ya Pak, menemukan sistemnya itu seperti apa, yang bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut Pak? Apa yang Bapak lakukan? Ya, dari situ kan saya merasa bahwa saya memang belum mempunyai ilmu di mana saya sekarang lagi mengelola usaha. Jadi saya harus belajar itu gitu. Belajar di mana? Saat itu saya belajar di IMPM, Institut Manajemen Prasetya Mulia. Sampai sekarang masih hidup di Jakarta begitu. Sampai likuran kali saya mengambil pelatihan yang short course, 3 hari gitu. Sampai orang IMPM itu apal banget, wah Pak Edi rajin sekali. Ya harus rajin karena saya memang harus menggali ilmu itu gitu. Jadi Bapak menyadari hal tersebut ya, harus mau belajar. Iya. Dari mana saya yang paling praktis kan begitu. Hanya 3 hari kemudian saya praktekkan gitu. Yang penting itu implementasinya, bukan cuma ilmu masuk sini nggak diimplementasikan kan percuma gitu. Tadi Mbak Diah sampaikan ulang tahun ke-70 itu ya. Sebetulnya kan menjadi satu kelaziman kalau orang meninggal kemudian nanti ada eulogi ya, eulogi ya namanya ya. Bagaimana teman dekat bercerita tentang bagaimana toh teman saya ini hidupnya bagaimana, apa yang dia lakukan. Tapi kan yang meninggal nggak tahu gitu ya. Jadi saya nakal sedikit. Besok pada buat kesaksian lah boleh dibilang begitu, tapi saya nggak dengar. Saya ingin dengar bagaimana apa yang saya sudah lakukan dalam hidup ini berdampak enggak toh. Jadi bagi saya selama orang hidup bukan berapa panjang,
dia hidup, tapi dampak apa yang dia sudah lakukan sehingga tidak sia-sia diberi hidup oleh yang di atas. Seberapa banyak yang dia lakukan. Menurut saya itu. Jadi bukan legacy apa yang berupa finansial atau apapun material ini, tapi dampak yang lebih langgeng, lebih abadi. Saya begitu. Jadi bukan dalam hal materi, tapi bukan bagaimana kita sebagai seorang manusia, betul, bagaimana kita berdampak terhadap manusia yang betul. lain. Oh pasti. Jadi saya ikut MPTG itu tahun 90. Usia saya berapa? 90. Itu 36 tahun. Masih belia ya. Itu betul-betul menguatkan, menurut saya menjadi sosok yang tangguh gitu setelah ikut MPTG itu. Dan saya berpikir alangkah hebatnya kalau keluarga saya bisa ikut MPTG dan kemudian karyawan-karyawan saya juga bisa ikut. Saya berpandangan bahwa karyawan itu bukan kos ya, karyawan itu aset gitu. Jadi kalau kita bisa nyetel dalam frekuensi yang sama melalui pelatihan MPTG, wah alangkah hebatnya gitu. Saat itu saya juga mengajak ibu saya, usianya sudah 70 tahun saat itu. Ya. Dia menjadi peserta yang paling tua saat itu. Dengan susah payah, tapi beliaunya ikut gitu. Dan saya senang sekali itu. Sepakat ya Pak, karyawan itu bukan kos. Karyawan itu aset. Betul, ini bukan slogan kosong, tapi bagaimana kita memperlakukan karyawan itu bisa dilihat. Ini cuman omong kosong atau memang dia praktekkan di dalam hidup sehari-hari. Dan bagaimana menyampaikan pandangan Pak Edi dengan karyawan. Oh iya, jadi biar bisa nyambung loh. Ya. Kalau enggak kan frekuensinya beda gitu, nanti enggak efektif loh. Jadi business owner maunya seperti apa, kalau karyawan tidak disamakan, iya, maka tujuan juga tidak akan enggak efektif. Gitu, iya, betul. Saat itu saya itu diajak berkali-kali oleh saat itu Pak Purnomo Asli Motor dan satu lagi Pak Joko Sudibyo, itu tokoh di Klaten saat itu. Beliau berdua ini tak jemu-jemunya ngajak saya ikut. Nah tadi saya sudah sampaikan bahwa likuran kali saya ikut pelatihan di Jakarta itu ya. Jadi saya selalu berdalih, ini nanti pelatihan lagi. Saya masih sibuk gitu ya. Kira-kira nggak penting lah gitu. Dalam benak saya, latihan ini sama seperti saya ikut short course di IMPM itu kan menyangkut knowledge saja ya sebetulnya. Itu cuma knowledge. Saya MPTG nggak tahu. Nah, pada saat saya pelatihan di IMPM itu, saya berjumpa dengan seseorang peserta juga yang dia menganjurkan bahwa saya ikut. Saat itu dia tidak bilang MPTG namanya. Pokoknya indah banget, bagus banget gitu. Saya nggak tahu apa itu, bagus banget, indah banget, nggak tahu. Untuk keluarga ya bagus gitu. Saya ingat orang itu adalah orang kepercayaannya Kopi Kapal Api gitu, Surabaya kan itu.
ya. Ya cuma masuk gitu aja. Sudah itu lama-lama hilang. Sampai akhirnya saya terpojokkan untuk tidak bisa bilang tidak oleh dua orang ini, Pak Purnomo dan Pak Joko Sudibyo. Waduh, sudah, ya sudah, ikut dah. Gitu. Akhirnya ikut gitu, dengan setengah hati jujur, dengan setengah hati. Wong apa toh, tentang apa toh kan begitu kan, mereka susah untuk menjelaskan gitu. Ya, jadi ketika saya ikut hari pertama itu rasanya, oh ini saya sudah tahu semua gitu ya, dengan arogannya kan bisa bilang begitu saya. Saya sudah tahu semua ini teorinya gitu kan, ngapain buang waktu 3 hari gitu, ada semacam seperti itu. Tapi di hari ketiga itu ini dampak bercerita itu masih secara emosional masih. Jadi hari ketiga itu betul-betul membuka mata saya, mata hati saya kalau dibilang. Dan saya merasa, aduh, untung 2 orang teman saya itu tidak mudah menyerah. Itu lebih dari 3 kali loh. Mengajak setengah makso itu. Ya begitu. Saya bilang, aduh untung kalau mereka sudah merasa cukup ya, akhirnya saya rugi banget gitu. Dan saya saat saya menyebut istilah di hari ketiga itu, di Amigo kami menyebut pencerahan. Karena tercerahkan pada hari ketiga itu. Jadi bagaimana toh kehidupan itu, cara pandang kita bagaimana, nilai-nilai positif apa yang harus dipelihara terus. Ya, saya pikir yang luar biasa itu. Dan saya, ya tadi saya bilang bahwa karyawan saya kan aset. Jadi aset ini kan juga harus ditempa terus ya gitu. Nah, maka banyak sekali pelatihan, ada metode outbound, ada apa, itu ada. Kan saya juga punya konsultan buat Amigo ya. Nah, dia punya metode yang lain, tapi bagi saya itu saling memperkaya gitu. Bagi saya, pelatihan yang paling secara spiritual itu paling berbobot itu MPTG. Itu tak tertandingi menurut saya. Saya bilang secara spiritual karena MPTG ini tidak merujuk pada agama tertentu, enggak. Agama apapun semua itu tercerahkan karena nilai-nilai yang disampaikan itu universal gitu. Yang 2 orang itu Pak Purnomo Budi Santoso dari Asli Motor. Lalu yang satu itu Pak Joko Sudibyo. Beliau adalah kakak iparnya Pak Andri Wongso. Ya. Istrinya Pak Andri Wongso kan orang Klaten. Nah, itu adalah adiknya Pak Joko Sudibyo gitu. Jadi pada saat pencerahan itu mereka datang dan nyalami saya. Terus saya sambil nangis gitu. Saya anggap orang yang yang berjasa membuka mata hati saya gitu. Ini dahsyatnya MPTG berapa? 38 tahun ya, masih menggugah emosi saya gitu. Seperti itu. Oke. Tadi saya sampaikan bahwa alangkah hebatnya kalau keluarga saya dan karyawan saya
Dan ini terus saya sangat bersyukur sehingga sampai sebelum COVID ya, COVID merubah segalanya. Sampai sebelum COVID itu karyawan saya 90% itu sudah ikut. Ya. Dan kebetulan saya juga melayani pendidikan di sekolah alumni saya dulu gitu ya. Dan kenapa saya melayani sekolah itu karena ayah saya dulu ikut mendirikan sekolah itu, jadi meneruskan itu. Jadi guru-guru juga mayoritas saya ikutkan gitu. Ya saya bilang saya ya, karena ini yang membiayai saya gitu. Impian saya adalah kalau seorang guru semangat MPTG ini, spirit MPTG ini dihayati, aduh alangkah luar biasanya gitu ya. Dan pada suatu masa guru-guru, kebetulan saat itu guru-guru mudanya masih, mereka mendirikan pelatihan yang terinspirasi dari semangat MPTG untuk siswa-siswa. Ada satu masa seperti itu. Mereka militan sekali untuk membuat orang jadi lebih baik ya. Jadi itu yang saya dan guru-guru lakukan. Kalau kepada sesama pengusaha sih sangat susah saya. Saya hanya berhasil beberapa dan menetes ke karyawannya itu ada juga gitu. Bagaimana kami berusaha bahwa spirit MPTG itu tetap hidup di sanubari tiap-tiap peserta gitu. Karena DNA-nya manusia itu kan ngobor belara ya. Wah saat ikut itu wah koyo-koyo gitu ya. Nah, wah koyo-koyo, tapi nanti paling sebulan sudah melarat. Nah ini tantangannya tuh justru dimulai setelah MPTG selesai. Menjaga gitu ya. Bagaimana ini tetap ternyala, ini gimana gitu. Nah kalau di Amigo ini termasuk dalam apa namanya, membangun manusianya gitu. Bagaimana spirit ini tetap dihayati dengan melakukan ya secara berkala, motivasi internal begitu. Kira-kira begitu. Ada satu cerita yang mungkin itu sudah agak, kalau spiritnya tuh awet, itu kan value itu kan abadi ya, hukum alam itu kan abadi, tidak lapuk oleh perkembangan zaman. Cuman apanya, ceritanya yang mungkin disesuaikan, itu satu. Yang kedua ya saya tidak tahu ini usulan saya ini memungkinkan enggak untuk diterapkan gitu. Pada hari ketiga yang di tempat saya istilahkan pencerahan itu, sesudah itu selesai, nanti masing-masing peserta diminta untuk bukan berterima kasih aja. Kalau cuma berterima kasih itu bagi saya itu remeh-temeh gitu. Tapi untuk mengungkapkan perasaannya setelah itu bagaimana gitu. Dan itu menurut pendapat saya itu sesi yang sangat bagus. Karena semua ketika minta apa namanya, emosinya diaduk-aduk seperti itu, dia masih ingin cerita sebanyak-banyaknya. Dan apa yang diceritakan itu adalah pelajaran hidup yang semua mesti dapat pelajaran lagi dari situ. Kayaknya sudah selesai pelatihannya MPTG, tapi ada lagi pelatihan ekstra yang diberikan oleh sesama
sesama peserta. Ada yang mau cerai, jadi tidak jadi cerai. Ada yang nanti saya kok kalau pulang nanti saya akan memeluk istri saya, tidak jadi cerai gitu. Aduh, rasanya itu dahsyat sekali bagi saya. Ya, ada yang mau bunuh diri segala, dan dia menemukan semangat kembali untuk bisa hidup, menata kembali. Itu kan apa namanya, hal yang paling berharga dari MPTG. Maaf ya saya agak emosional. Itu jadi alangkah berharganya MPTG bisa menyelamatkan nyawa yang akan hilang sia-sia itu kalau dia tidak ikut MPTG. Tapi memang agak lama. Tapi meskipun lama, semua tidak merasakan itu lama karena itu sangat interesan sekali itu. Dan pelajaran sangat banyak yang dia bisa dapatkan. Urusan rumah tangga, ketidakharmonisan keluarga, bagaimana anaknya membenci orang tuanya, apa itu banyak sekali itu. Diudari di situ, di benang kusutnya itu, bagus banget. Luar biasa. Itu luar biasa. Maaf saya nangis. Gak apa-apa, Pak. Bukan pengalaman spiritual yang kita rasakan, dan kamu di sini juga kan sudah mengikuti MPTG. Kita dapat bisa luar bayangkan biasa, ya. Gitu sih, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, 3 prinsip hidup yang Bapak pegang, misalnya kan ada tadi kayak misalnya kejujuran atau apa yang Bapak pegang sampai sekarang dalam menjalankan hidup yang bisa di-sharing ke teman-teman yang melihat video ini. Prinsip hidup dari Pak Edi, 3 saja ya Bapak pegang teguh untuk bisa bertahan. Ya, orang harus jujur, itu pasti. Apapun dalam bisnis maupun dalam keluarga, orang harus jujur. 1. Kedua, menurut saya, sekaya apapun seseorang atau semiskin apapun seseorang, setiap orang harus kerja keras. Ya, di kalangan apa ini namanya? Di kalangan Gen Z ini biasanya sering dikotomikan, ya, ditabrakkan kerja keras atau kerja cerdas, gitu. Menurut saya kerja keras yang cerdas, gitu. Jadi jangan, karena bahayanya kalau pilih kerja cerdas, terus artinya tidak cancot kali wondo ini apa ini, tidak bekerja keras begini, gitu. Padahal ya hakikat hidup ya seperti itu kan. Kita mesti harus survive gitu dengan cara bagaimana? Ya kerja keras. Dan yang ketiga adalah positive thinking. Itu yang saya dapatkan dari MPTG. Saya ingat kisahnya Anne Frank ya, yang anak Yahudi, anak yang akhirnya mati di Hitler di pembantaian itu. Dia bilang, aku percaya bahwa setiap orang itu pada dasarnya adalah baik. Itu sangat menyentuh batin saya. Gitu. Saya kalau cerita tentang Anne Frank itu mesti nangis begini. Kira-kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktunya. Harapan kami adalah kita membuat video itu berdampak kan Pak. Ya. Yang paling penting adalah dampak yang kita bawa. Dampaknya adalah teman-teman yang melihat atau menonton yang merasakan sekarang harus struggling, harus yang ingin menemukan menjadi dirinya yang baru. Kayak gitu. Tidak cukup hanya pintar ya. Yang saya khawatir generasi sekarang dianggap pintar itu tidak cukup loh. Jadi secara spiritual dia juga harus memaknai. Anak sekarang kan
waktunya sudah habis untuk browsing apa-apa, sehingga malah tidak memaknai apa yang dia jadikan pedoman dalam hidupnya itu. Esensi gitu. Saya tidak bilang agama, jauh dari itu. Itu. Baik, terima Ya. kasih banyak waktunya Pak Edi. Sama-sama. Sehat selalu. Terima sukses, kasih. Long-term bisnis dan Ya, semuanya, Pak. terima kasih.